Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya kita mengalami kasih karunia Tuhan yang terus melimpah di dalam setiap kehidupan kita. Pada kesempatan hari ini bersama kami dalam program Suara Penyuluh Agama Kristen. Dalam hal ini bersama saya Tri Andayani, penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang, yang akan mengajak kita semua untuk peduli terhadap lingkungan ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa dan indah tentunya dalam kehidupan kita. Pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan kembali bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan mempunyai peran yang penting terhadap yang namanya krisis ekologi global. Krisis ekologi global berakar pada bagaimana eksploitasi alam yang berlebihan, yang tentunya tidak ada kebijaksanaan, tidak ada membatasi diri dalam memanfaatkan alam ciptaan Tuhan, sehingga akhir-akhir ini kita merasakan yang namanya krisis udara yang sehat dan segar. Mungkin juga krisis air yang bersih. Mungkin juga kita mengalami krisis sumber daya alam yang mungkin seharusnya kita terima, kita tidak terima. Dan ada yang paling sering kita alami adalah perubahan iklim yang tidak menentu. Hari-hari ini merupakan sebuah perwujudan nyata bahwa negara kita salah satunya mengalami yang namanya krisis ekologi global. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita baca dulu dasar firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 24 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan, Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Kembali kita merefleksikan diri kita di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15. Di sana manusia itu ditempatkan di taman dan ada tugas yang perlu kita kerjakan untuk lingkungan di mana kita tinggal. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ternyata krisis ekologi bisa disebabkan dengan beberapa hal atau latar belakang yang bisa menyebabkan bumi ini mengalami yang namanya krisis ekologi global. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pandangan yang menempatkan manusia sebagai pusat alam semesta. Seringkali manusia beranggapan dan menilai dirinya bahwa kita adalah pusat alam semesta. Tentunya di dalam Mazmur pasal 24 yang kita baca tadi mengingatkan setiap kita bahwa bumi ini diciptakan oleh Tuhan dan semuanya itu adalah miliknya Tuhan. Memang benar di dunia ini kita memiliki hak kepemilikan, contohnya tanah, dengan dibuktikan bahwa kita memiliki sertifikat. Tetapi belum tentu tanah itu selamanya menjadi milik kita. Kembali kita diingatkan bahwa semua alam semesta itu adalah miliknya Tuhan. Pandangan yang keliru ini merupakan latar belakang utama terjadinya krisis ekologi global di bumi. Yang kedua, adanya sistem ekonomi berorientasi pertumbuhan tanpa melihat ada sumber daya alam yang berkurang, bahkan sumber daya alam berpengaruh banyak. Bagaimana sistem ekonomi itu ditingkatkan terus, tetapi sumber daya alam mengalami kemerosotan. Ini juga akan menyebabkan yang namanya krisis ekologi global. Kemudian adanya peningkatan jumlah penduduk atau overpopulation. Nah, ini juga tidak bisa dipungkiri bahwa semakin hari
semakin bertambah jumlah manusia di bumi ini, tentunya akan mengurangi lahan, mengurangi jumlah tanaman yang ada, sehingga kita bisa menerima dampak dari populasi yang semakin bertambah, tetapi bumi tidak mungkin bertambah karena Tuhan sudah menciptakan sedemikian rupa. Kemudian yang terakhir adalah industrialisasi dan polusi. Nah, aktivitas industri menghasilkan limbah tentunya dan polusi. Ini menyebabkan adanya merusak air bersih, udara bersih, sumber daya alam lain yang kemungkinan bisa kita nikmati sehat, bersih, tetapi ternyata mengalami pencemaran melalui limbah-limbah yang dihasilkan oleh industri-industri atau pabrik-pabrik yang dibangun. Melihat keadaan ini, Bapak Ibu Saudara, satu hal, peran kita sangat dibutuhkan. Peran anak-anak Tuhan sangat dibutuhkan ketika bumi ini mengalami krisis ekologi global. Kita tidak boleh tinggal diam. Ada peran penting yang perlu kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama adalah kita punya keyakinan iman bahwa di dalam Kejadian 2 ayat 15 merupakan sebuah perintah. Amanat yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika Tuhan memberikan semua ciptaan itu kepada kita, memberi kuasa kepada kita, tetapi untuk mengusahakan dan memelihara lingkungan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari respon bahwa ini adalah perintah, menjaga, mengusahakan, memelihara lingkungan supaya tetap baik, tetap lestari, sehingga kita boleh melakukannya dengan sepenuh hati kita. Kemudian yang kedua adalah kita menjaga alam. Kita mendukung gitu supaya alam kita tetap bersih, tetap sehat, lingkungan kita tetap terjaga gitu, merupakan wujud kasih kita kepada Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yesus yang sudah memberikan semuanya itu. Allah menciptakan semua bumi dan isinya. Maka dari itu, sebagai wujud kasih kita, wujud ucapan syukur kita lakukan dengan sepenuh hati kita bahwa kita menjaga lingkungan supaya lingkungan tetap asri, tetap bersih, tetap sehat untuk keberlangsungan kita sebagai manusia di bumi ini. Yang terakhir, yang ketiga, di dalam Kejadian 2 ayat yang 15 juga mengingatkan kepada kita bahwa menjaga alam, merawat alam itu merupakan tanggung jawab moral untuk melindungi ciptaan yang lain dan manusia tentunya. Kenapa? Ini merupakan sebuah tanggung jawab. Kita tidak bisa membayangkan ketika air yang kita gunakan, mungkin udara yang kita hirup saat ini, belum tentu udara yang baik, air yang bersih, air yang sehat itu bisa dikonsumsi oleh keturunan-keturunan kita, anak cucu kita di kemudian hari. Apakah juga mereka bisa merasakan hal yang sama dengan kita? Tapi ini merupakan sebuah tanggung jawab kita. Terus menjaga alam, terus mengusahakan, terus memelihara lingkungan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kembali lagi, bumi ini adalah miliknya Tuhan. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kiranya kita sebagai anak-anak Tuhan boleh berkontribusi untuk mengurangi, bahkan mencegah adanya krisis ekologi global yang saat ini sudah kita rasakan. Tapi mari jagalah bumi, usahakanlah, lestarikanlah bumi, karena bumi itu adalah miliknya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.